Hari ini, tahun ini, indeks perilaku anti korupsi kita berada di titik angka 3,93, naik 0,05 jika dibandingkan dengan angka indeks perilaku anti korupsi tahun 2021 di mana 3,88. Tersangka yang ditahan oleh KPK sebanyak 149 tersangka. Teman-teman jurnalis semuanya, terima kasih kehadiran pada siang hari ini. Kami akan menyampaikan kinerja di akhir tahun 2022, termasuk beberapa capaian dari hasil kerja KPK selama tahun 2022. Tentu apa yang kami akan sampaikan pada kesempatan hari ini merupakan bagian dari asas pokok kerja KPK. Ada di sana akuntabilitas, transparansi, ya, dan lain-lain. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya, apa yang kemudian kami ingin sampaikan nanti merupakan jawaban dari harapan masyarakat bahwa upaya pemberantasan korupsi tentu tidak hanya melalui penindakan semata, tetapi yang KPK lakukan secara simultan dengan 3 strategi, gitu ya: pendidikan masyarakat, kemudian pencegahan dan juga penindakan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan juga pada teman-teman sekali lagi, ya, setelah nanti seluruhnya selesai, baru pertanyaan diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan pimpinan, pejabat struktural yang saya cintai dan saya banggakan, segenap rekan-rekan dari media, cetak maupun elektronik, rekan-rekan jurnalis dan wartawan, segenap warga bangsa Indonesia dimanapun berada. Pada sore hari ini perkenankan kami untuk menyampaikan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada publik, KPK akan menyampaikan kinerja KPK tahun 2022. Kegiatan ini adalah menjadi penting karena sesungguhnya setiap akhir tahun tentu kita harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah yang kita keluarkan dalam rangka upaya-upaya pemberantasan korupsi. Dan sekaligus juga menumbuh kembangkan budaya keterbukaan, transparansi, sebagaimana yang diamanatkan di dalam azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. Di antaranya kita melaksanakan tugas demi kepentingan umum, menjamin kepastian hukum dan keadilan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena itu pada sore hari ini perkenankan kami untuk menyampaikan kinerja tahunan KPK tahun 2022. Tentu kita sepakat bahwa siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun tugas pokok kita yang kita laksanakan, tentulah kita diharapkan oleh para pendiri bangsa kita terdahulu untuk melanjutkan perjuangan beliau-beliau, termasuk juga melanjutkan perjuangan para pemimpin bangsa, para pimpinan KPK sebelum jilid kelima. Kita dijadikan satu dengan semangat common interest kita, sebagaimana diamanatkan dalam tujuan negara yang dimandatkan oleh rakyat Indonesia di dalam alinea keempat pembukaan dasar 1145, yang selalu sering saya sampaikan. Karena ini menjadi penting, kita jadi satu, kita bergerak memiliki semangat yang sama, komitmen yang sama karena satu tujuan, yaitu mewujudkan tujuan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah cita-cita yang harus diwujudkan oleh Indonesia, termasuk KPK. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
juga dimandatkan bahwa KPK bertugas dalam rangka juga mewujudkan tujuan negara tadi. Terkait dengan itu, maka KPK diberikan kewenangan dan tugas pokok sebagaimana di dalam atur pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 2019 yang antara lain disebutkan: 1. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Yang ketiga, KPK juga dimandatkan untuk melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Tugas keempat, KPK melakukan supervisi terhadap, kami ulangi, KPK melaksanakan tugas melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi, yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia, dan telah dijabarkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020. Tugas pokok KPK lainnya adalah KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang terakhir, tugas pokok KPK pasal 6 huruf F diamanatkan bahwa KPK melaksanakan putusan pengadilan dan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terkait dengan tugas pokok tersebut, maka KPK bekerja keras dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dengan satu cita-cita: Indonesia harus bebas dari korupsi sehingga Indonesia bisa mewujudkan tujuan negara. Begitu banyak modus operandi, bentuk, rupa, dan bidang sering terjadinya tindak pidana korupsi. KPK memiliki perhatian khusus terhadap tempat-tempat wilayah, daerah-daerah rentan yang menjadi perhatian supaya tidak terjadi korupsi. Antara lain, fokus area KPK ada 5. Yang pertama adalah tata niaga dan bisnis. Yang kedua, tindak pidana korupsi di bidang sumber daya alam. Yang ketiga, tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan politik. Yang keempat, pelayanan publik. Dan yang kelima adalah reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Tentu untuk menjalankan tugas dan fokus area tersebut, maka KPK melaksanakan program, setidaknya ada 2 program. Program pertama adalah program prioritas KPK yang dimandatkan dalam undang-undang, yaitu melakukan survei penilaian integritas. Yang kedua adalah mengembangkan sistem penanganan perkara tindak pidana secara terpadu melalui informasi teknologi. Yang selanjutnya, KPK juga diamanatkan untuk melakukan dengan tindakan-tindakan penegakan hukum, maka KPK diamanatkan untuk mendapatkan pendapatan negara bukan pajak atau melalui aset recovery. Yang selanjutnya, KPK juga diamanatkan untuk menjalankan strategi nasional pencegahan korupsi sebagaimana diamanatkan di dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2018. Ada 3 hal yang ditekankan dalam Setara PK, yaitu 1, terkait dengan tata kelola keuangan. Yang kedua terkait dengan tata niaga dan bisnis. Yang ketiga terkait dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Menindaklanjuti program-program prioritas tadi, KPK pun tidak pernah lelah dalam mengajukan dan membuat ide-ide serta inovasi dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena kita paham, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, disebutkan bahwa pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan dan tindakan pemberantasan melalui koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dengan melibatkan masyarakat sebagaimana undang-undang. Karena itu, KPK mengajukan dan melaksanakan program unggulan yang kita kenal setidaknya ada 4 program unggulan. Yang pertama, pelaksanaan paku integritas, penanaman nilai-nilai integritas kepada penyelenggara negara. Ini pun sudah kita laksanakan terhadap setidaknya kementerian lembaga, pemerintah daerah, pusat maupun BUMN dan kalangan ekonomi. Yang kedua, KPK menyelenggarakan atau mewujudkan desa anti korupsi. Dengan tekad kita adalah berawal dari desa, kita wujudkan Indonesia bebas dari korupsi.
Program unggulan yang ketiga adalah jelajah negeri mewujudkan budaya anti korupsi. Program yang keempat adalah yang tidak kalah pentingnya, kita sangat memahami begitu banyak para anggota legislatif, eksekutif yang terlibat praktek-praktek korupsi. Karena itu KPK mengedepankan juga program unggulan yang kita kenalkan dengan nama politik cerdas dan berintegritas. Alhamdulillah tahun 2020, 20 partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang lalu sudah kita lakukan pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Ke depan, para peserta partai pemilu, peserta pemilu tahun 2004 juga akan menjadi sasaran terkait dengan program politik cerdas berintegritas, termasuk juga 25 penjabat gubernur dan lebih dari 271 penjabat bupati wali kota juga akan kita sampaikan pendidikan paku integritas dan politik cerdas berintegritas. Rekan-rekan yang saya hormati, yang kita lakukan tentulah perlu diukur. Yang kita lakukan perlulah kolaborasi dan sinergi. Menyadari hal tersebut, maka KPK dalam rangka pemberantasan korupsi melakukan orkestrasi. Orkestrasi dengan seluruh kamar kekuasaan. Kamar kekuasaan legislatif harus bebas dari korupsi. Tidak boleh ada lagi pengesahan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan daerah ada muatan dan isi daripada praktek-praktek korupsi. Tidak boleh lagi uang ketok palu pengesahan undang-undang. Tidak juga boleh ada korupsi di bidang pengesahan RAPBD. Yang berikutnya juga kita bekerja sama orkestrasi dengan kekuasaan eksekutif, para kepala daerah, para penyelenggara negara, kalangan eksekutif harus bebas dari praktek-praktek korupsi. Begitu juga di akhir-akhir ini mungkin rekan-rekan mengikuti, kita menyasar kepada kekuasaan eksekutif. Setidaknya 2 bulan terakhir kita melakukan tindakan tangkap tangan terhadap para pelaku dan pengemban amanah badan peradilan. Yang tidak perlu kami sampaikan nanti disampaikan oleh rekan-rekan pimpinan yang membidangi penindakan. Selanjutnya KPK juga bekerja sama orkestrasi dengan partai politik. Kerjasama dan orkestrasi pemberantasan korupsi bersama partai politik menjadi penting karena sesungguhnya partai politik setidaknya memiliki 5 peran penting. Yang pertama, partai politik adalah menerima amanat rakyat. Yang kedua, partai politik menguasai suara rakyat. Yang ketiga, partai politik melahirkan wakil-wakil rakyat. Yang keempat, partai politik mencalonkan para calon-calon pimpinan kepala daerah, kabupaten, kota, provinsi maupun pimpinan nasional. Yang terakhir, partai politik menjadi penting karena partai politik menyusun seluruh regulasi, hukum dan peraturan perundangan, baik pusat maupun daerah, juga ditentukan oleh rekan-rekan partai politik melalui perwakilan di legislatif. Rekan-rekan yang kami hormati, orkestrasi di KPK tentu kita paham bahwa tidak ada seseorang ataupun satu kelompok yang bisa mewujudkan cita-cita secara sukses. No one can get success without others. No one can get success without others. Tak seorang pun yang dapat meraih sukses tanpa orang lain. There is no successful person without others. Dan tidak ada kesuksesan orang tanpa orang lain. Karena itu KPK melalui kesekjenan sebagai pejabat tinggi media yang membidangi prime offer, tentulah ini menjadi penting. Kan tidak ada suatu organisasi tanpa dukungan utama daripada kesekjenan. Begitu juga dengan 5 kedeputian lain, apakah itu kedeputian indah, kedeputian penindakan, kedeputian pendidikan dan peningkatan peran serta masyarakat, kedeputian pencegahan dan monitoring, dan kedeputian koordinasi supervisi, tentulah akan menentukan hasil dan kinerja KPK. Di akhir tentu kita akan mengukur capaian kinerja kita. Alat ukur yang digunakan KPK sampai hari ini, KPK mempedomani. Yang pertama adalah ingin mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat atas perilaku korupsi. Dan sejauh mana juga pemahaman masyarakat terhadap literasi tentang tindak pidana korupsi.
yang kita ukur dengan istilah indeks perilaku anti korupsi. Yang hari ini, tahun ini, indeks perilaku anti korupsi kita berada di titik angka 3,93, naik 0,05 jika dibandingkan dengan angka indeks perilaku anti korupsi tahun 2021 di mana 3,88. Di samping itu kita juga mengukur terkait dengan kinerja KPK menggunakan apakah kesuksesan pencegahan dan pendidikan masyarakat, pencegahan dan monitoring, peningkatan peran serta masyarakat diukur melalui survei penilaian integritas. Tahun ini kita telah lakukan survei penilaian integritas kepada 542 pemerintah kabupaten dan provinsi. Kita juga menyasar kepada 94 kementerian lembaga. Angka survei penilaian integritas kita saat ini pada titik 71,94. Di samping itu KPK juga mengedepankan pendekatan, kita sungguh menyadari pendidikan menjadi penting. Karena itu KPK juga mengedepankan dan membangun sistem pendidikan kita yang kita kenal dengan istilah sistem integritas ekosistem pendidikan. Dan ini sedang kita lanjutkan karena sesungguhnya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dengan pendidikan. Karena sesungguhnya pendidikanlah adalah senjata yang paling ampuh yang dapat mengubah dunia. Education is the most powerful weapon which we can choose to change the world. Karena itu pendidikan menjadi penting dan fundamental selain pencegahan dan penindakan. Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, KPK juga saat ini sedang mengembangkan sistem integritas partai politik dengan 5 komponen yang perlu diperbaiki di partai politik supaya partai politik terbebaskan dari praktek-praktek korupsi. 5 komponen tersebut adalah 1. Kode etik, 2. Keuangan partai politik, 3. Demokrasi internal partai politik, keempat adalah rekrutmen kader, yang kelima kaderisasi. Program unggulan ini menjadi penting karena disinilah tetap penting dari partai politik dan KPK mengambil peran supaya bisa mengubah partai kita untuk tidak terjebak dalam partai yang terjerumus dalam praktek-praktek korupsi. Bapak, Ibu-Ibu sekalian, rekan-rekan jurnalis yang kami hormati, di bagian akhir kami ingin sampaikan sebagaimana Perpres nomor 91 tahun 2019, KPK dilengkapi dengan satu badan, Dewan Pengawas. Dewan Pengawas merupakan mitra KPK, karena sesungguhnya Dewan Pengawas KPK, sebagaimana pasal 37 huruf B besar, mengamanatkan dan Dewan Pengawas memiliki tugas. Pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok KPK. Karena itu, laporan hari ini, laporan hari akhir tahun merupakan juga pertanggungjawaban kinerja KPK kepada Dewan Pengawas dan publik. Yang berikutnya, Dewas juga memiliki tugas pokok melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh insan KPK. Dan berikutnya, Dewan Pengawas juga berwenang untuk menyelesaikan, menerima laporan, serta pemeriksaan terhadap segala pelanggaran terhadap keteraturan. Tadi rekan-rekan sudah melihat bagaimana hasil penindakan, juga tadi sudah sampaikan, tahun 2020 tersangka yang ditahan oleh KPK sebanyak 149 tersangka. Aset recovery mencapai 599,5 miliar. Ini lebih dari 4 kali lipat target pemerintah. Karena sesungguhnya pendapatan negara bukan pajak yang dibebankan kepada KPK sebesar 141 miliar. KPK mencapai target di atas target sebesar 599,5 miliar. Di samping itu juga melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi dengan pendekatan optimalisasi penertiban aset, KPK berhasil menyelamatkan kerugian negara kurang lebih 59,1 triliun. Ulangi, 57,9 triliun. Saya kira itu yang kami ingin sampaikan di awal. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu saja bersama KPK, membersamai dan menyertai KPK. Dari forum ini kami menyampaikan rasa apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan.
Selanjutnya nanti secara bergiliran akan disampaikan oleh pimpinan lain sesuai dengan tugas-tugas dan kinerja KPK. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ali Fikri untuk memandu acara penyampaian kinerja KPK 2022. Silakan Pak Ali Fikri. Baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.